Jadi ketika kita lihat sifatnya si Qori ini tidak sedikit pun mencerminkan sifat kelakuan seorang bangsawan gitu. Kecuali bangsawan bentukan Belanda gitu. Bangsawan yang direkrut sama Seneng Hogranya. Kan itu bisa dibuktikan melalui karakter dia. Bagaimana dia ketika dekat dengan Kiai Imad, bagaimana dia ketika dekat dengan kaum habaib. Nah, jadi model seperti itu orang, ini kalian tandai nih. Catat tanggalnya saya ngomong gini. Orang seperti itu nggak akan lama binasa. Nggak akan lama akan binasa orang seperti itu. Ingat nih, saya nggak akan ngeluarin kata-kata kalau nggak bisa saya pertanggungjawabkan. Pasti, insya Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya mendapatkan kabar duka dari Teuku Qori, teman-teman. Yang mana pada tanggal 26 Januari kemarin beliau menghembuskan napas terakhirnya. Kabar ini tentu menjadi polemik atau menjadi pembicaraan hangat di media sosial, teman-teman. Ada yang menyebutkan kalau ini hoax, ada yang menyebutkan kalau ini benar. Tapi setelah saya cari-cari, nampaknya kabar ini benar, teman-teman. Sebelumnya Teuku Qori biasa disebut striker ataupun kalau kata bahasa netizen begal nasab, teman-teman. Namun Teuku Qori mendapat hidayah, teman-teman. Teuku Qori mendapat hidayah dan ia kembali untuk mencintai habaib. Di akhir hayatnya banyak orang yang sangat-sangat tidak pantas menggoreng kabar kalau Teuku Qori kena azab, kena ini, kena itu, macam-macam. Yang jelas sudah umurnya, teman-teman. Sudah waktunya beliau wafat. Sudah waktunya beliau meninggal dunia. Sebelumnya kita lanjut ke video, kita doakan dulu. Kita kirim Al-Fatihah untuk Teuku Qori. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik, teman-teman, untuk itu kita lanjut ke videonya. Saya udah berjuang semati-matian, tapi nggak dianggap gitu. Maka istri saya, udah jangan, gak usah bahas-bahas nasab lagi gitu. Cuman aneh kan nggak bisa karena udah terikat. Aku harus ada yang lepas gitu, supaya saya bebas gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka yang sangat mengejutkan. Seorang peneliti nasab sekaligus pencetus berdirinya organisasi PWI Teuku Qori meninggal dunia pada hari ini, Ahad 25 Januari 2026 sekitar pukul 9 pagi. Kabar yang mengejutkan ini kami peroleh dari berbagai sumber yang bisa dipercaya. Sebagaimana kita ketahui bersama, almarhum aktif hampir setiap malam membuka live Qomal untuk berdiskusi secara ilmiah mengenai masalah yang sedang kisruh saat ini, yaitu keabsahan nasab Ba'alawi. Berikut pemaparan beberapa rekan almarhum yang sering ikut bersama Qomal. Apa penyebab meninggalnya beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita, berbelasungkawa kepada Teuku Qori. Secara pribadi, saya mengenal beliau orang yang baik, ikhlas, luar biasa dalam hal keilmuan. Walaupun ada kontroversi sepak terjang beliau, tapi bagi Al-Fakir pribadi, beliau seorang ilmuwan yang luar biasa, menjadi inspirator
kepada kita semuanya umat Islam untuk selalu menggali keilmuan, meneliti keilmuan, walaupun dengan jalan yang berbeda. Tapi beliau, saya termasuk bersaksi dalam berukhuwah, dalam berteman, berbincang-bincang. Beliau orang yang baik, ya. Beliau seorang yang baik. Bagaimanapun kabar ini memang bagi Al-Fakir pribadi sangat memukul ya. Karena walaupun kita sekarang berbeda jalan, berseberangan dalam salah satu pendapat tentang keabsahan nasab habaib, tapi saya tetap mengapresiasi beliau sebagai seorang ilmuwan, seorang peneliti yang mandiri. Beliau seorang yang pemberani luar biasa, yang tadi malam jam 3 lebih subuh sehabis Al-Fakir pulang dari ziarah Wali Songo, Fakir melihat beliau lagi live ya. Sempat mau komentar, cuma yang saya lihat muka beliau kok pucat, sangat pucat, terlihat putih, tapi dalam hati terlihat agak bercahaya. Setelah itu HP saya matikan dan saya tidur ya saat itu. Makanya tidak percaya tadi melihat kiriman video dari saudara-saudara. Kita doakan bersama semoga Tengku Qori semua amal baiknya, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa, kesalahan, khilaf, semuanya semoga diampuni oleh Allah. Dan kita sebagai saudara muslim, sebangsa dan setanah air, bagaimanapun kesalahan beliau sebagai manusiawi, marilah kita sama-sama memaafkan. Semoga beliau di alam barzah, semoga beliau husnul khatimah, dan di alam barzah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, mendapatkan nikmat dari nikmat-nikmat surganya Allah. Semoga keluarganya yang ditinggalkan diberi ketabahan, diberi kesabaran, karena umur kita semuanya milik Allah, umur milik Allah. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Semoga kita semuanya di saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saya lagi atas nama pribadi sebagai sahib, teman beliau, saya sangat terpukul dan sangat berbelasungkawa, sangat sedih. Terlalu cepat beliau meninggal dunia menurut Al-Fakir. Tapi Allah berkehendak berbeda dengan kita. Apapun yang terjadi, kita terima. Marilah umat Islam bersatu, ya, walaupun berbeda, tetap jaga ukhuwah, jaga persaudaraan. Semua yang terjadi dalam beberapa tahun ini, mungkin Tengku Qori berada di dalam aktor di dalamnya. Kita buat pelajaran. Semuanya jika kita kembali pada Allah, amal baik kita lah yang akan menemani kita bersama. Sekali lagi semoga amal baiknya semuanya Tengku Qori diterima oleh Allah, dan segala khilaf salah dosanya oleh Allah diampuni, dalam alam barzah mendapatkan nikmat dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih.
Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berita meninggalnya Tengku Kori itu masuk kepada saya itu melalui WhatsApp grup ya, yang mengirimkan video sebagaimana video yang saya tampilkan tadi, akan tetapi tidak ada keterangan meninggalnya karena apa, meninggal jam berapa, nggak ada. Nah, dari situ saya berusaha mencari tahu ya, yang kemudian ternyata banyak rekan-rekan yang belum tahu tentang berita tersebut. Nah, akhirnya video tersebut saya unggah begitu saja, itu ya. Terus kemudian setelah beberapa orang yang saya tanya di awal tadi ya, kemudian saya mendapatkan info bahwa benar memang Tengku Kori meninggal dunia, dan itu disebabkan karena menurut keluarganya disebabkan karena serangan jantung. Nah, dari situlah tadi itu teman-teman ada yang ngomong nggak mungkin ini prank aja, ini biasa Tengku Kori itu suka ngeprank dan lain sebagainya, dimana kemudian ya ada kawan yang mengatakan bahwa subuh tadi masih live kok, subuh tadi live, kemudian ada yang bilang bahwa baru 3 jam yang lalu dia itu selesai live dan lain sebagainya. Akan tetapi ya itulah namanya ajal. Baik teman-teman, ada juga pihak-pihak yang belum percaya atau tidak percaya teman-teman atas meninggalnya, wafatnya Tengku Kori teman-teman. Jadi sebelum Tengku Kori meninggal dunia, beliau sempat live TikTok teman-teman. Yang mana 3 jam, kalau nggak salah 3 jam sebelum meninggal, beliau sempat live TikTok bersama kawan-kawannya ataupun orang-orang di sekitarnya teman-teman. Baik teman-teman, itulah tadi ya namanya juga umur ya teman-teman, yang mana kita nggak tahu mau kita tadi live, mau kita tadi apa. Yang pasti kalau ajal sudah menjemput, sudah tidak ada waktu lagi untuk kita bisa menghindar teman-teman. Masya Allah karim. Iya, dari awal memang Tengku Kori sangat membela Kiai Iman. Setelah itu beliau merasa menemukan kejanggalan atas maksud dan tujuan Kiai Iman, lalu beliau hijrah untuk membela para habaib. Nah, kalau sekarang saya juga nggak tahu teman-teman. Yang jelas kalau nggak salah waktu itu hadir di majelisnya Habib Hasan, di Haul, kalau nggak salah Haul Habib Hasan di Majelis Rasulullah Jakarta teman-teman. Beliau menghadiri acara tersebut. Baik teman-teman, itulah yang bisa saya tampilkan. Mudah-mudahan Ustadz Kori atau Tengku Kori diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilapangkan kuburnya serta diterangkan di alam kuburnya. Untuk masalah kehilapan beliau semasa hidup atau bagaimana gitu kan, namanya juga media sosial, mungkin kita semua bisa memaafkan beliau agar beliau bisa tenang di alam sana. Untuk itu terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.